Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kurang keras kayaknya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi hari ini di ibadah online kebaktian anak Tabernakel Kasih bersama kakak Kezia, Kakak Michelle, kakak Aldi, dan kakak Kakak Nelson. Hari ini kita harus semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Yuk sekarang kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sampai pada hari ini masih menyertai kita, masih memberkati kita. Yuk sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
kami tiada hentinya mengucap syukur atas segala kebaikan, segala berkat yang masih Kau berikan pada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami ingin dengan segenap hati kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Semuanya tetap bangkit berdiri, kita mau memuji dan menari untuk Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai Kau datang. Bernyanyilah Hosana ya, Hosana bagi Sang Raja.
dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Tadi sudah nyanyikan ya, sudah memuji Tuhan, sudah bergerak, sudah berdoa. Sekarang waktunya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagus, yuk siap-siap duduk dengan manis. Siapin Alkitabnya, kalau yang punya Alkitab. Siapin telinganya. Ya, oke, siap ya. Udah gak ada yang main-main lagi ya. Udah gak ada yang tidur-tiduran ya. Gak ada yang males-malesan ya. Ibadahnya gak sambil gini ya. Diam aja liatin Kak Ina ngomong. Sambil gini nanti lama-lama tuk, tuk, gitu ya. Duduk yang tegak. Siapin telinganya untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini Kak Ina mau cerita tentang Yesus diurapi. Apa sih diurapi, Kak? Untuk apa sih diurapi? Kalian pernah tahu nggak kisah tentang Saul? Saul diurapi menjadi raja. Atau Daud diurapi menjadi raja. Atau Salomo diurapi menjadi raja. Wah, jadi seorang yang diurapi itu adalah raja. Bisa dibilang juga seperti itu. Diurapi artinya itu diberi tugas khusus. Saul, Daud, dan Salomo diberi tugas khusus. Mereka ditunjuk menjadi raja atas Israel. Nah, kalau imam juga sama. Imam Eli, Imam Harun, semua mereka ditunjuk oleh Allah untuk memimpin ibadah di tabernakel, di bait Allah. Dan mereka ditahbiskan, mereka diurapi untuk menjadi imam besar. Imam besar Eli, imam besar Harun, semua diurapi. Diurapi itu apa, Kak? Diurapi itu dituangin minyak ke atas kepalanya oleh seorang yang ditunjuk oleh Tuhan juga. Jadi, seorang yang ditunjuk oleh Allah untuk melakukan tugas yang dari Allah itu diurapi. Makanya Yesus juga diurapi sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai juru selamat. Makanya Kristus itu artinya yang diurapi. Ya, jadi diurapi itu adalah diberi tugas oleh Allah, tugas khusus oleh Allah. Ya, tugas khusus oleh Allah. Tugas Yesus itu apa sih? Tugas Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosa manusia. Itu tugas utama Yesus. Makanya Yesus diurapi sebagai juru selamat. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia ini, tujuan Yesus lahir di muka bumi ini adalah untuk menjadi juru selamat. Makanya Yesus diurapi. Mau dengar kisahnya? Pernah dengar kisahnya? Yuk kita dengerin kisahnya sama-sama. Enam hari sebelum Paskah, Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Paskah pada saat itu adalah perayaan bagi orang-orang Israel. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayaninya. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian datanglah seorang perempuan kepada Yesus, membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal.
Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Melihat kejadian itu, orang-orang dan murid-murid mulai berbisik-bisik dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Ada pula yang berkata begini, yaitu Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus, berkata begini, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan oleh Yudas Iskariot bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kemudian Yesus mengetahui apa yang orang-orang gusarkan, apa yang orang-orang bisikan, apa yang ada di pikiran orang-orang yang ada di sana. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, gitu kisahnya. Yesus diurapi sebelum kematian Yesus, sebelum tugas yang mau Yesus lakukan di dunia ini. Dalam Yohanes 12 ayat 7 dibilang gini. Yohanes 12 ayat 7. "Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Jadi Yesus diurapi sebelum kematiannya. Kalau tadi dibilang 6 hari sebelum Paskah. Kalau Paskah itu adalah kebangkitan Yesus, berarti 3 hari sebelumnya atau 3 hari sebelum Yesus mati, Yesus diurapi oleh perempuan di Betania ini. 3 hari sebelum kematian Yesus, Yesus diurapi untuk mempersiapkan kematian Yesus, yaitu untuk menebus dosa manusia. Makanya Yesus itu adalah raja dan imam, karena Yesus mendapatkan tugas khusus dari Allah, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Kita ini adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus. Maka kita ini disebut sebagai anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita ini anak-anak raja. Kita ini adalah pengikut Kristus yang adalah raja. Ya. Ayat hafalan kita hari ini di 1 Petrus 2 ayat 9a. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9a. Tahu 1 Petrus di mana? Kitab 1 Petrus? Yo, coba yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya. 1 Petrus 2 ayat 9a. 1 Petrus itu di kitab belakang. Di belakang-belakang 1 Petrus 2 ayat 9a. 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, sekali lagi,
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, sekali lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi Yesus diurapi sebagai raja, sebagai imam, dan kita adalah anak-anak Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yesus diurapi untuk menjalankan tugas penyelamatannya. Tugas penyelamatan yang Allah rencanakan bagi manusia. Jadi ingat ya, Yesus diurapi karena Yesus mendapat tugas untuk menjadi penyelamat dunia. Yesus itulah Kristus yang diurapi. Yuk, kita tutup dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah diberitahu bahwa Engkau adalah Raja dan Juru Selamat bagi kami semua Tuhan. Yesus diurapi untuk menjalankan tugasnya sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa, dari akibat dari hukum dosa. Kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau tetap menjadi anak-anak Raja yang Engkau sudah selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jaga terus kami, pelihara terus kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menerima Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.